Aneh. Jadi yang benar yang mana nih? Bumi bulat apa bumi datar? Teori bumi datar atau flat earth itu ternyata sudah ada dari tahun 1900-an. Mengarahkan teleskopnya, ternyata dia masih bisa melihat kapal tersebut dengan cukup jelas. Coba ingat kembali internet di tahun 2016 atau 2017. Anda tidak bisa membuka YouTube atau sosial media tanpa melihat perdebatan sengit tentang bentuk bumi. Itu adalah zaman keemasan flat earth. Konferensi internasional digelar di hotel mewah, saluran YouTube mereka punya jutaan subscriber, dan selebriti dunia mulai meragukan sains dasar. Rasanya seperti sebuah gerakan revolusi yang tak terbendung. Lalu, tiba-tiba, hening. Di tahun 2026 ini, kebisingan itu seolah lenyap. Debatnya hilang, algoritmanya bersih. Apakah ini berarti kita menang? Apakah sains berhasil menyadarkan mereka? Apakah penganut bumi datar akhirnya melihat foto satelit, sadar mereka salah, lalu pulang ke rumah? Jawabannya, tidak sama sekali. Kenyataannya jauh lebih meresahkan. Komunitas bumi datar tidak menghilang. Mereka bermutasi. Dan apa yang mereka percayai sekarang, jauh lebih berbahaya daripada sekadar bentuk sebuah planet. Teori bumi datar atau flat earth itu ternyata sudah ada dari tahun 1900-an. Bahkan kalian berada di salah satu jembatan di Bedford River, dan ketika Samuel mengarahkan teleskopnya, ternyata dia masih bisa melihat kapal tersebut dengan cukup jelas. Untuk memahami kemana mereka pergi, kita harus paham siapa yang menciptakan mereka. Bumi datar modern bukanlah produk kebodohan, melainkan produk rekomendasi. Di pertengahan dekade 2010-an, algoritma YouTube didesain dengan satu tujuan tunggal, watch time, durasi tonton. Dan mesin belajar dengan cepat bahwa cara terbaik menahan penonton bukan dengan video edukasi yang membosankan, tapi dengan misteri. Jika Anda menonton satu video tentang pendaratan bulan, algoritma akan merekomendasikan video tentang Area 51, lalu Illuminati, dan akhirnya bumi datar. Guillaume Chaslot, mantan insinyur Google, membocorkan bahwa algoritma ini secara tidak sengaja mempromosikan konten flat earth miliaran kali, karena konten ini memiliki engagement emosional yang tinggi. Ini bukan pencarian kebenaran, ini adalah bisnis retensi atensi. Namun pada 2019, YouTube mengubah algoritmanya secara drastis untuk menekan disinformasi. Keran traffic dimatikan. Perlahan, konten tentang bumi datar mulai meredup dan menghilang di pembahasan-pembahasan channel-channel YouTube. Jadi saya mau tanya dulu nih guys, bumi ini bulat atau datar? Refer ke video ini. Penerbangan dari Dubai ke Los Angeles, Amerika, tepat pada hari ini waktu Indonesia Barat. Rutenya sangat aneh sekali, bahkan lebih aneh dari rute-rute yang lainnya. Look at that. Tuh, lihat. Malah menembus batas Google, batas map-nya nih. Ujuk-ujuk tembus ke sini. Maksudnya apa? Padahal kalau ditarik garis lurus aja bisa tuh, relatif lurus ya, bukan lurus, relatif lurus tuh. Tuh, bisa sebenarnya. Tapi kenapa ini mau kemana pesawatnya nih? Ini juga mau kemana nih? Terus ini ujuk-ujuk masuk ke atas, terus tembus ke sini. Tembus langsung ke Los Angeles. Aneh kan? Aneh. Jadi yang benar yang mana nih? Bumi bulat apa bumi datar? Ada kesalahpahaman umum bahwa penganut bumi datar itu bodoh atau anti-sains. Faktanya, banyak dari mereka sangat cerdas, analitis, dan skeptis. Dalam dokumenter legendaris Behind the Curve, mereka melakukan eksperimen mahal menggunakan giroskop laser seharga $20.000 untuk membuktikan bumi tidak berputar. Hasilnya, alat itu mendeteksi perputaran bumi 15 derajat per jam, tepat seperti prediksi sains. Apakah mereka sadar? Tidak. Mereka menolak hasil itu dan mencari alasan lain. Kenapa? Karena flat earth bukan soal fisika, ini soal identitas. Menjadi seorang flat earther memberikan rasa memiliki. Anda bukan lagi orang biasa yang membosankan. Anda adalah bagian dari kelompok elit yang mengetahui kebenaran yang disembunyikan elit global. Ada rasa superioritas di sana. Saya tahu sesuatu yang kalian, domba-domba, tidak tahu. Ketika Anda sudah mengorbankan reputasi, dibenci keluarga, dan kehilangan teman demi kepercayaan ini, mengaku salah bukan lagi opsi. Biaya sosialnya sudah terlalu mahal.
sehingga mereka mulai mencari wadah pembahasan baru yang masih terlihat serupa dengan konsep bumi datar. Puncaknya, ketika dunia dilanda oleh pandemi COVID di tahun 2020, gerakan bumi datar menemukan tuan rumah baru. Data dari berbagai grup Telegram dan forum konspirasi menunjukkan pola migrasi yang jelas. Akun-akun yang dulunya memposting soal peta bumi datar, tiba-tiba berubah memposting soal chip dalam vaksin, tatanan dunia baru, New World Order, atau The Great Reset. Komunitas bumi datar sekarang mereka percaya dokter memalsukan pandemi atau pemerintah ingin mengontrol populasi. Dampaknya, kerusuhan sipil, penolakan kesehatan publik, dan polarisasi politik yang ekstrim. Jadi komunitas bumi datar sebenarnya mereka tidak menghilang, melainkan mereka naik kelas. Dari memperdebatkan cakrawala menjadi memperdebatkan realitas sosial. Kesimpulannya, energi skeptisisme radikal komunitas bumi datar yang pernah viral itu masih ada di sekitar kita. Hanya saja bentuknya sudah tidak lagi datar. Ia kini berbentuk ketidakpercayaan pada mata uang, pada pemilu, pada obat-obatan, dan pada satu sama lain. Hal ini menggarisbawahi satu hal. Fenomena bumi datar mengajarkan kita satu pelajaran berharga tentang manusia. Kita tidak didorong oleh fakta. Kita didorong oleh rasa memiliki. Selama dunia modern membuat banyak orang merasa terasing, kesepian, dan tidak berdaya, akan selalu ada teori konspirasi baru yang menawarkan pelarian. Sebuah tempat di mana mereka bisa merasa menjadi pahlawan yang melawan sistem. Sisi gelapnya komunitas bumi datar ini selalu menggunakan slogan "Do Your Own Research", terdengar sangat mulia dan memberdayakan. Tapi dalam praktiknya, ini menjadi senjata bunuh diri intelektual. Kita hidup di zaman di mana riset didefinisikan ulang. Bagi ilmuwan, riset adalah proses bertahun-tahun. Pengumpulan data, peer review, kritik metodologi, dan publikasi jurnal. Namun bagi penganut konspirasi, riset adalah menonton video YouTube selama 30 menit yang mengonfirmasi apa yang ingin mereka percayai. Masalahnya adalah ilusi kompetensi, atau yang sering juga disebut sebagai Dunning-Kruger Effect. Internet memberikan kita akses ke semua informasi dunia, tapi tidak memberikan kita kemampuan untuk memfilternya. Kita memiliki perpustakaan terbesar dalam sejarah manusia, tapi kita membakar pustakawannya. Ketika pendapat seorang anonim di forum internet dianggap setara dengan konsensus ribuan PhD astrofisika, kita tidak sedang berdiskusi. Kita sedang mengalami keruntuhan epistemologi. Keruntuhan cara kita membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi. Dan inilah bahaya sebenarnya dari bumi datar. Ia bukan tentang bentuk planet. Ia adalah gejala awal dari penyakit yang lebih besar. Hilangnya standar kebenaran objektif. Jadi, sebagai penutup, menurut penonton channel ini, kira-kira berikutnya konspirasi besar apa lagi yang akan mereka sangkal berikutnya?